Sekarang saya akan perkenalkan barang lelang andalan malam ini. Putri tertua keluarga Shen, 18 tahun, masih perawan. Saat ini, lelang dimulai. 100.000, Kak, bukannya kakak biasanya. 200.000. Gak suka ikutan acara kayak gini? 500.000. Ini transaksi bisnis. 700.000. Setidaknya harus pura-pura dong, 900.000. Boneka yang bisa dikendalikan seenaknya, 3 juta. Boring. Penawaran tertinggi 3 juta. Ini benar-benar momen bersejarah. Silahkan tamu-tamu terhormat menuju ruang samping untuk jamuan makan. Setelah itu bisa ke halaman belakang untuk mengambil barang lelang. Bilang ke mereka. Lelang semembosankan ini. Jangan ajak aku lagi lain kali. Daripada dijual seperti barang, mending aku cari pria sembarangan. Paling tidak, ini pilihanku sendiri. Ada korek? Aku ingat deskripsi kamu, masih perawan. Kontras banget. Berharap bisa tentukan masa depanku dengan lelang kotor. Yang bau ini. Mikir kami cewek bisa dikendalikan semaunya? Oke deh. Hari ini aku turuti kemauan kalian. Cewek ini lumayan menarik. Masih single? Temen kampusmu tahu kamu kayak gini? Kamu tahu aku masih mahasiswa? Santai, mahasiswa. Udah dewasa. Kalau gitu tadi, harusnya aku lebih lembut. Ngapain ketawa? Canggung. Aku juga pertama kali. Rasanya, lumayan lah ya. Apaan? Jujur aja. Biasa aja. Kirk. Uangnya sudah ditransfer ke Shen Jinghuai. Ayahku. Tiga juta, tidak kurang 1 sen. Ini tagihannya. HMPH. Pada akhirnya, tetap tidak bisa lepas dari kendali mereka. Ternyata dia sudah berkomplot dengan orang tua saya. Ternyata pertama kaliku, hanya bernilai 3 juta. Kamu sudah bangun. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu sama seperti mereka? Sama-sama menjijikan. Bukan. Ini. Gadis ini bekerja keras, memukul orang juga keras. Kak, kamu meminjamkan uang ke orang, kenapa gadis ini marah? Jangan-jangan kamu tidur sama dia, tapi tidak bayar? Aku suka dia. Kalau begitu,
Aku akan mencarikan informasi untukmu. Tidak perlu. Kami kenal. Di lelang, sudah menghabiskan banyak pikiranku. Sekarang baiklah, seluruh Jiangcheng tahu. Keluarga Shen kami punya orang gila. Lagi pula, menyimpanmu juga tidak akan bernilai apa-apa lagi. Lebih baik menyelesaikanmu sekarang. Ayo! Seluruh keluarga Shen bergantung pada wajahku untuk menghasilkan uang. Kamu berani memukulku? Hanya bisa mengandalkan orang tua, sampah. Kamu. Tidak berguna, sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk melatihmu. Di saat kritis malah mengacau. Berhenti. Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku mengacaukan lelang kemarin. Kakak, dia sedang menghukumku. Ayah, bukan aku. Berhakkah kamu menghukum orang di sini? Pergi. Lihat kamu. Rambutmu sudah berantakan. Duduk. Xinglan. Aku ingat. Yuyu tahun ini sudah 15 kan? Kejadian kemarin, ayah juga sudah dengar. Ini menunjukkan kamu punya pendirian yang kuat. Bagaimana dengan ayah? Ayah juga tidak pernah memaksamu. Kalau benar-benar tidak mau, ayah bisa mengasuh adikmu. Jangan ganggu Yuyu. Kalau begitu, kamu harus patuh. Keluarga sudah mengeluarkan banyak uang untukmu, bukan? Untuk kamu berbuat semaumu, ya. Aku harus mencari cara untuk menemukan Yuyu. Jangan sampai dia seperti aku. Menjadi alat kalian untuk meraih kesuksesan. Yuyu. Ayo, masuk. Masuk. Bahkan hal sederhana ini tidak bisa kamu pelajari. Maka kamu harus merenung di sini, HMPH. Kakak. Kakak jangan takut, Yuyu menemani kamu. Dia memukulmu? Kakak tenang, aku tidak sakit. Aku harus cepat besar, lalu melindungi kakak. Yuyu, Yuyu. Berhenti. Aku peringatkan, kalau tidak patuh, aku akan membuatmu tidak bisa bertemu dengannya lagi. Ayo, ayo. Kakak. Yuyu. Ayo. Yuyu, jangan takut. Tunggu kakak menemukanmu. Akan kubawa kamu pergi dari sangkar itu. Tuan muda, paguyuban kota Jiang janji bertemu pagi ini. Batalkan, ke sekolah. Ah. Barang-barang ini tidak sepenting dia. Kamu, ada sesuatu ya? Kamu yang beli? Dari si jenius. Katanya, meski dia selalu ranking pertama, tapi dia sering kerja paruh waktu, jarang ke sekolah. Hari ini dia membawakanmu sarapan, Xiaolan. Apakah dia menyukaimu? Xinglan, sebentar lagi kelas, kamu mau kemana?
orang lain membawakan sarapan, harus berterima kasih, kalau tidak sopan. Teman sekelas. Terima kasih untuk sarapannya. Tapi aku sudah makan. Kamu. Rupanya berganti penampilan. Dia tidak mengenaliku. Rupanya di sekolah. Dia juga terlihat seperti boneka-boneka ini. Xinglan, kenapa kamu mengembalikan sarapannya? Orang tuaku sudah menyiapkan sarapan untukku pagi ini. Boneka-boneka. Juga akan ada hari di mana dia melepaskan benangnya. Xinglan, lihat Zipat. Itu rombongan keluarga Gu. Keluarga Gu. Keluarga top di Jiangcheng, menguasai hitam dan putih, uang dan kekuasaan melampaui segalanya. Seluruh bawah tanah Jiangcheng mengikuti perintah pemuda keluarga Gu. Pemuda keluarga Gu. Dia sangat misterius, selain orang kepercayaannya. Tidak ada yang tahu seperti apa rupanya atau namanya. Xinglan. Halo, Paman. Halo, Xinglan. Sudah waktunya pulang. Paman, kenapa kamu sendiri yang menjemput Xinglan? Anak perempuan, pulang sendiri tidak aman. Aku ada yang ingin kukatakan padanya. Xinglan, Paman sangat baik padamu. Kamu sangat beruntung. Sopan santun, mau pergi, kenapa tidak pamit sama teman-teman? Biasanya, beginikah aku mengajarmu? Pergi. Xiao, aku pulang dulu ya. Kita ketemu lagi besok. Oak. Sampai jumpa. Sudah ketemu. Sekarang kita mau kemana? Menemuinya. Mengungkapkan identitas. Hamada. Kamu menyembunyikan identitasmu begitu lama, kenapa begitu bertemu Nona Shen? Langsung tidak peduli lagi. Sudah 1 jam tidak melihatnya, aku jadi gila. Baiklah. Tapi malam ini, kita masih ada 2 urusan bisnis. Kamu tidak bilang, aku sampai lupa. Iya, urusan keluarga yang utama. Cinta-cintaan bisa ditunda dulu. Halo, Pak Wang. Kirimkan mobil untuk menjemputku. Alamatnya aku kirim. Bicaralah. Mau bikin batas yang jelas? Atau mau pergi? Waktu sembunyiin duit, kan jago banget? Sekarang kenapa takut? Dari tadi ngapain aja? Aku cuma pengen punya waktu buat diri sendiri. Kalau emang mau pakai aku buat dapetin duit, aku mau pakai duit itu buat beli waktu buat diri sendiri. Udah dingin. Ambil yang benar. Aku besarin kamu dari kecil. Bukan supaya kamu pergi, hidup kayak orang biasa, terus nikah sama orang yang gak bener. Mama, papa, kakak, adik. Pasti bakal sedih banget lihat kamu. Apalagi adik kamu, Xingyu. Yuyu masih kecil.
Oh iya, besok ada acara kumpul-kumpul di Yunlan Club. Yang dateng itu anak-anak orang tajir di Jiangcheng. Aku suruh ke kakmu. Bawa kamu buat lihat-lihat. Gimana? Perlu diulang lagi? Ngerti. Siapa dateng? Buka pintu. Sopan santun. Pergi. Ketemu lagi. Kamu? Singlan itu siapa? Bayuse, yang wakilin keluarga Gu. Yang kasih pinjaman ke keluarga kita. Tapi yang di sampingnya itu bisa bikin Bayuse segitu hormatnya. Kayaknya cuma orang dari keluarga Gu itu. Tuan muda Gu Engin APA yang bawa Anda ke sini? Dia ternyata tuan muda keluarga Gu? Mereka ini negosiasi apa lagi? Mau cari dia. Ikut aku. Ada masalah? Singlan, bisa disukai sama tuan muda Gu. Itu rejeki kamu. Mendingan kamu pinter-pinter. Ayo. Baru pertama kali lihat tuan muda duduk segitu tegaknya. Mau bawa aku kemana? Aku bisa bantu kamu. Bantu aku? Kalau kamu mau keluar dari keluarga Shen, aku bisa bantu kamu. Bantu aku, terus bikin aku jadi burung emas kamu? Terakhir kali. 3 juta. Kali ini. Berapa kamu mau tawarkan? Ternyata kalian pria semuanya sama saja. Berlagak mulia, terus-terusan. Bilang mau bantu, padahal mau membuatku lari dari satu sangkar ke sangkar yang lain. Bukan, aku. Berhenti. Aku bilang, berhenti. Berhenti. Aku sengaja datang untuk membantunya. Kenapa dia sangat membenciku? Menurutku, mungkin Nona Shen ada sedikit salah paham padamu. Kalau kamu benar-benar suka padanya, mungkin. Coba cara lain. Ternyata kamu juga hanya ingin punya hewan peliharaan yang patuh. Hai, Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? lalu lintas. Kamu pulang? Aku antar kamu. Malam-malam begini, kamu seorang gadis juga tidak aman. Terima kasih. Nilai kamu bagus. Lumayan. Nilai kamu bagus sekali. Orang tuamu masih mengizinkanmu keluar malam-malam begini? Rumahku tidak seperti keluarga lain.
Mereka sangat menghargai saya, apapun yang saya lakukan. Mereka tidak akan menghalangi saya. Ada apa? Tidak ada. Kamu sudah sampai. Kamu belum pergi? Aku tunggu kamu pulang dulu. Gucie. Kamu, ada yang mau kamu katakan padaku? Aku. Tidak ada. Benarkah? Gucie. Kamu. Apakah kamu menyukaiku? Menyukaiku. Harus membayar harga yang besar. Harga apa? Uang. Dan kekuasaan. Jika bisa melakukannya. Besok malam pukul 8, di Klub Yunlan, buktikan padaku. Apakah jika aku berhasil, kamu akan membiarkanku menjadi pacarmu? Xinglan. Sudah larut, kenapa belum pulang? Apakah ini teman sekelasmu? Halo, Paman. Bagus. Menjalin hubungan baik dengan teman sekelas itu bagus. Aku juga berharap adikmu nanti bisa seperti kamu. Teman sekelas ini, terima kasih banyak. Sudah mengantarkan Xinglan pulang. Waktunya sudah larut, kamu juga sebaiknya pulang, jangan sampai keluarga di rumah khawatir. Terima kasih, Paman. Teman sekelas. Aku mau bilang sesuatu. Kedepannya, sebaiknya kamu jangan berbicara dengan Xinglan, kuil tua ini. Tidak bisa menampungnya. Terima kasih atas nasihatnya, Paman. Kuil kecil biasa. Memang tidak bisa menampungnya. Ayo pergi. Yuze, tambahkan 3 poin untuk hutang keluarga Shen. Baiklah. Shen Xinglan, Buddha besar ini. Aku pasti akan memilikimu. Apa hubunganmu dengannya? Teman sekelas. Teman sekelas apa? Hubungannya baik sampai mengantarkanmu pulang sendiri. Aku tadi mengenalinya dari jendela. Itu juara kelas di sekolah mereka, prestasi akademiknya bagus. Tapi kondisi keluarganya biasa saja. Aku perkirakan karena prestasi akademiknya bagus, dia diterima khusus oleh sekolah. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa bersekolah di sekolah elit. Jika kamu tidak bisa berteman, aku akan mengajari adikmu cara berteman. Aku yang salah. Kami menghabiskan begitu banyak uang untuk membesarkanmu, bukan untuk membuatmu bergaul dengan orang seperti ini. Kamu, bersiaplah dengan baik untuk pesta besok. Aku mengerti. Semuanya. Ini adikku, Shen Xinglan. Pertama kali datang ke pesta pribadi seperti ini. Terlihat masih kecil, sudah dewasa? Tonang, sudah dewasa. Sekarang,
dia kuliah di Universitas Jiangcheng. Masih mahasiswa yang bersih. Entah siapa yang beruntung malam ini. Apa yang aku nantikan? Apapun itu. Pergi. Maaf, teman-temanku sudah terbiasa dengan kehidupan malam. Tidak serius, ini bir buah, tenang saja diminum. Tidak ada kadar alkohol. Maaf. Sial, buang-buang obatku lagi, tidak tahu terima kasih ya? Jangan sentuh dia. Lagi-lagi kamu. Gucci. Kenapa selalu merusak rencanaku? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Datang. Seperti biasa, cari tempat yang bersih. Kubur Jiang Tuku. Tunggu. Bos kami mengundang kalian semua ke ruang VIP. Bos kami siapa? Jiamenyur kita pergi. Bos klub Yulan itu Margagu. Itu dia, sang pewaris yang jarang muncul. Hari ini ada kesempatan bertemu dengannya di sini. Aku akan kembali untuk menyelesaikanmu. Pergi. Tunggu aku. Bukannya pewaris Gu yang mencari kita? Mana dia? Kenapa kamu masuk? Ini bukan anak kutu buku. Kenapa bisa punya aura seperti ini? Berani menyentuh Shen Xinglan? Hanya kalian beberapa sampah yang hidup boros, pantaskah? Sampah yang hidup boros. Pantaskah? Kamu siapa? Berani mengajari kami? Sebenarnya, aku paling tidak suka berdebat dengan mereka. Bagaimana kalau aku cek dulu identitas mereka? Di Jiangcheng. Berani menyentuh Shen Xinglan? Bahkan jika dewa datang, aku akan menurunkannya. Biarkan aku yang melakukannya, jangan kotor tanganmu. Logika tidak bisa dijelaskan. Aku juga sedikit mengerti bela diri. Sepertinya hari ini tidak ada harapan. Shen Xinglan, kamu jarang memiliki pemikiran yang tidak realistis. Anak itu hanya berasal dari keluarga biasa. Mereka bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Benar, dia dan aku bukan dari dunia yang sama. Mengapa harus melibatkannya? Masalahnya sudah aku selesaikan untukmu. Sekarang, bisakah kamu setuju untuk berkencan denganku? Kamu si miskin kutubuku. Ingin berkencan dengan Shen Xinglan? Jangan bermimpi. Shen Xinglan, orang yang kamu kencani haruslah orang kaya dan berkuasa di Jiangcheng. Jauhkan dirimu dari si kutu buku ini. Kamu si parasit. Ingin mengurus urusanku? Kamu semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Jangan lupa, adikmu masih ada di tangan kami. Pulang. Dia tidak ingin pergi denganmu. Tidakkah kamu melihatnya? Jangan terlalu sombong. Pulang dan tunggu kematianmu. Kamu baik-baik saja? Baik, terima kasih untuk kejadian hari ini. Kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Bagaimana mungkin? Mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa di Jiangcheng.
Bagaimana mungkin mereka bisa? Siapa sebenarnya kamu? Aku. Dia sebelumnya salah paham padaku, jika dia tahu aku menyembunyikan identitas. Pasti akan lebih membenciku, aku dari keluarga Gu. Gu Chie adalah cabang keluarga Gu. Ternyata ada hubungan dengannya. Ini adalah wilayah keluarga Gu. Tidak peduli seberapa pinggiranku, aku masih termasuk keluarga Gu. Jadi mereka bertindak. Pertanyaan yang aku tanyakan tadi, kamu belum menjawabnya. Kamu. Bisakah kamu berpacaran denganku? Tidak bisa. Aku hanya bilang akan memberimu kesempatan, bukan berarti aku setuju. Ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu. Aku sangat menyukaimu. Apakah kamu tidak melihatnya hari ini? Aku hanya memanfaatkanmu. Aku tahu. Tapi selama itu kamu. Aku rela melakukan apa saja. Bahkan jika itu hanya pemanfaatan. Bahkan jika hanya pemanfaatan. Tidak menyesal. Tidak akan menyesal. Apakah kita sekarang sudah bersama? Shen Xinglan, kamu pasti mati. Mobilmu. Meskipun aku cabang samping, tapi aku tetap keluarga Gu. Satu mobil masih bisa. Kameralah. Gagal lagi. Pesta baru saja dimulai. Mereka semua sudah dipanggil pergi. Ini kecelakaan. Kesele Khan. Kamu pasti mati. Bagaimana menjelaskan ini? Aku. Kamu menganggap perkataanku sebagai angin lalu, ya? Sekarang kamu semakin tidak patuh. Aku akan membunuhmu. Aku mengatur 2 acara untukmu, dan kamu gagal 2 kali. Baik. Jika kamu tidak bisa mengingat pelajaran ini, aku tidak keberatan mengganti boneka. Shen Xinglan. Setelah sekian lama, kamu seharusnya sudah mengerti. Kamu dan adikmu adalah batu loncatan keluarga Shen. Hargai waktumu di keluarga Shen. Tidak lama lagi. Aku tidak bisa diam saja. Harus segera membawa Yuyu keluar dari penjara ini. Aku ingin bertemu denganmu. Ayahmu yang memukul. Karena aku. Pesta kemarin gagal. Bahkan jika bukan kamu kemarin, pasti ada alasan lain. Sudah terbiasa. Tanganmu. Tidak. Biarkan aku lihat.
Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, sudah diobati. Mereka tidak akan membiarkanku berbekas luka. Lagi pula, aku adalah barang mereka. Apakah dia sering memukulmu? Tidak terlalu sering. Lebih sering. Dikurung. Jika tidak ingin tersenyum, tidak perlu dipaksakan. Kamu seperti ini. Aku sangat sedih. Aku ada sesuatu yang ingin kamu bantu. Adikku dikurung. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Orang tuamu menggunakan adikmu, mengancammu. Aku tidak ingin dia menjadi seperti aku. Jika menggunakan identitas putra keluarga Gu, membantunya menemukan adiknya, apakah ada kesempatan? Untuk menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya, aku hanya cabang keluarga Gu. Tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Tapi aku bisa mencari orang untuk membantumu. Siapa? Sepupuku. Putra keluarga Gu. Putra keluarga Gu. Jika dia yang bertindak, pasti akan cepat ditemukan. Kamu sama seperti mereka. Sama menjijikan. Dia orang yang sangat materialistis. Tanpa keuntungan untuknya, mengapa dia mau membantuku? Apakah kamu sangat membencinya? Tidak benci. Benci. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Tidak ada kesalahpahaman. Masalah adikku, aku akan mencari cara sendiri. Apakah kesalahpahaman terhadapku begitu dalam? Harus dipikirkan. Tapi, adikmu tetap berada di samping orang tuamu. Masih sangat berbahaya. Kamu bisa menunggu. Tapi apakah adikmu bisa menunggu? Mau aku bantu cari adikmu? Boleh. Setuju dengan cepat ya. Kamu mau imbalan apa? Itu tergantung kamu. Kamu punya apa? Aku sekarang. Satu-satunya modal. Ya diri aku sendiri. Kamu pikir dengan adikku bisa mengendalikan aku? Pemimpin keluarga Gu yang hebat, seharusnya tidak akan tidak tahu. Aku pacarnya sepupumu, kan? Kamu menjijikan. Singlan. Aku bukan itu maksudnya. Apa maksudmu? Mau ngapain itu urusanmu, dan lain kali ketemu aku. Tolong panggil nama lengkapku. Jadi gagal deh. Aku gak ngerti. Padahal dia pacarku, aku harus berpura-pura jadi orang lain. Statusku sebagai pemimpin keluarga Gu. Apa melanggar hukum langit? Itu harus tanya kamu, apa kamu melakukan hal yang menyakitinya. Tapi harus lihat sisi baiknya, setidaknya. Setidaknya dia kasih kamu status. Kalau gitu, adiknya masih dicari? Cari. Kalau ketemu adiknya, dia bisa kabur dari penjara keluarga Shen. Oke, aku langsung atur. Tunggu. Pemimpin, yang satu lagi, sekarang pasti di luar pintu. Keluarga ini, tanpa aku pasti berantakan. Kamu bilang tunggu di sini, kemana kamu pergi? Kamu pulang. Rambut kamu kenapa? Aku ke toilet. Kalau rambutmu, Kena angin.
Dia setuju bantu cari adikmu. Orang seperti dia, gak ada untung gak mau. Kalau gak ada yang menguntungkan buat dia gak mungkin mau bantu aku cari. Mungkin dia cuma keras kepala. Sebenarnya, dia mau bantu kamu. Kamu sepertinya sangat peduli dengan pendapat saya tentangnya. Kamu sangat dekat dengannya. Saya. Tidak, dia salah paham tentang saya. Lebih baik tunggu dia berubah pikiran dulu, baru menjelaskan. Peduli padamu. Kalau begitu, ayo, saya antar kamu pulang. Tidak usah. Saya ada urusan yang harus dilakukan. Urusan apa? Bisa saya bantu? Kamu tidak bisa membantu saya. Sekarang saya pacarmu. Kamu tidak sendirian lagi. Apapun yang terjadi, saya ingin tetap di sampingmu. Jika ini hal yang sangat buruk, Saya akan tetap di sampingmu. Apa yang ingin kamu lakukan? membalas Shen Chengji. Luka kamu ada hubungannya dengannya? Tidak ada hubungannya. Kamu tidak mau membantu saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan membantumu. Saya akan membantumu. Dia suka berjudi. Kamu cuma tahu berjudi sepanjang hari. Ayah, saya salah. Saya tidak akan berjudi lagi. Saya ingin dia berjudi dan ketahuan ayah saya. Menggunakan tangan orang lain untuk membunuh. Kalau begitu, buat dia bangkrut total. Anak baik-baik ternyata punya sisi ini juga. Kamu sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Keluargaku sangat besar, banyak cabang, aset. Dibagi berdasarkan kedekatan, bos di sini adalah sepupu saya. Pinjam tempatnya untuk urusan pribadi, dia tidak keberatan. Shen Chengjie akan datang hari ini? Kapan anjing judi tidak akan datang? Saat mati. Dia datang. Boss Shen datang. Hai Bos Shen. Hoki bagus ya. Semoga bos kaya raya. Seperti biasa. Banker 399, pemain JQK, pemain Menong, semoga bos kaya raya. Kenapa dia menang? Kenapa dia menang? Jika ingin menghancurkannya, harus membuatnya gila dulu. Jangan buru-buru. Waktunya hampir tiba. Kakakmu ini tidak hanya jahat,
tapi juga bodoh. Sudah hutang 3 juta, masih berani berjudi. Surat hutangnya jadi milikmu. Tidak perlu. Ambil surat hutang itu dan tagih utangnya. Malam ini juga. Sepertinya malam ini ada acara seru. Singlan, aku akan pamit sama bos dulu. Nanti, aku jemput kamu pulang nonton. Oke, aku tunggu di luar. Bukannya kamu bilang tidak akan berjudi lagi? Kalau ayahmu tahu, pasti dia akan membunuhmu. Cepat pergi. Hutang 3 juta sama kami, mau pergi? Tidak semudah itu. 3 juta. Mama, mereka yang menipuku, aku yang memaksa kamu pinjam uang? Entah bayar hutang, atau tinggalkan nyawamu di sini. Tidak bisa kabur. Kakakmu sudah begini, kamu masih di sini nonton. Walaupun kami tidak punya uang, aku akan menahan dia sebagai ganti hutang. Malam ini kita tagih hutang. Kenapa buru-buru sekali? Kamu serius sama dia? Kalau tidak, kamu pikir aku hanya main-main belakangan ini. Tapi dia punya 2 perasaan padamu, cinta 1, benci 1. Kamu tidak mungkin menyembunyikannya selamanya. Apakah identitas sebagai pewaris keluarga Gu tidak penting lagi? Bisa saja. Ingat apa yang aku pesankan padamu. Aku pergi dulu. Ini anakku, asal kamu melepaskan aku dan anakku. Dia bisa tinggal sebagai ganti hutang. Hutang Shen Chengjie. Biarkan aku yang bayar, mimpi. Chengjie adalah kakakmu. Kamu membantunya adalah hal yang wajar. Anakku cantik, bagaimana kalau kamu pertimbangkan? 3 juta untuk seorang wanita, kamu pikir aku bodoh? Tidak bisa bayar hutangnya? Habisi mereka. Ini urusan mereka, tidak ada hubungannya denganku. Bukannya kalian satu keluarga? Tidak bisa bayar hutangnya? Serang! Wanita sialan, aku akan membunuhmu. Semuanya berhenti. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Berani berbuat onar di tempatku? Mau mati ya? Dengan kostum ini, mereka tidak akan mengenaliku. Kenapa diam saja? Takut sama anak Kessel? Serang! Kenapa diam? Lari. Akhirnya bisa kabur. Ada apa? Cuma belum pernah lihat orang yang secerah dan sehangat kamu. Lap keringatmu. Jadi ini kamu, tanpa kacamata. Jadi ini kamu, tanpa kacamata. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma, belum pernah lihat kamu tanpa kacamata. Aku tidak cantik tanpa kacamata. Tapi menurutku matamu cukup cantik. Orang-orang dari kasino sudah membawa Shen Jie dan Lin Fangwan ke keluarga Shen. Kamu Tentu saja pulang untuk menonton drama. Jika dalam 3 hari tidak bisa melunasi hutang, kami akan menyita rumah. Ayo pergi.
perlu tut. Aku akan memukulmu sampai mati, anak sialan. Aku akan memukulmu sampai mati. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Chen Jie adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga kita. Apakah kamu harus memukulnya sampai mati baru puas? Lepaskan. Aku akan memukulmu sampai mati, memukulmu sampai mati. Aku tidak akan memukulmu sampai mati, ayah. Aku tidak akan berjudi lagi. Chen Jie. Kamu masih berani pulang? Semua ini karena kamu. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah dengan para anak orang kaya lebih cepat, keluarga kita sudah punya segalanya. Kakakmu bisa jadi seperti ini? Bahkan tidak bisa menjadi sampah yang baik. Ini namanya, dia yang cari masalah sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Kamu. Daripada berdebat denganku, lebih baik pikirkan baik-baik. Bagaimana caranya melunasi 3 juta ini dalam 3 hari? Di hati mereka, hanya ada Shen Chenjie satu-satunya anak. Aku harus segera membawa adikku pergi. Baik-baik saja. Keseleo? Tidak, bukan itu. Cuma jalan terlalu lama, agak pegal. Kamu ngapain? Aku tidak lelah. Hampir sampai. Aku suruh kamu gendong aku? Aku sudah jadi pacarmu, peluk sedikit. Boleh? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya merasa kamu agak berbeda di sekolah. Apa bedanya? Di sekolah, terasa kaku, sekarang terasa perhatian. Bisa merawat orang. Dan lagi. Kalau begitu, biarkan dia kalah total. Jika ingin menghancurkannya, harus membuatnya gila dulu. Jangan buru-buru. Ada apa lagi? Hang Yang. Sepertinya ini kamu yang sebenarnya. Kalau begitu, kamu paling suka aku seperti apa? Kalau begitu, kamu paling suka aku seperti apa? Anak baik-baik. Atau Zhang Yang? Turunkan aku. Hampir sampai. Pintu tidak ditutup, menyebalkan. Yuyu. Kakak. Kurus. Yuyu, cepat siapkan barang-barangmu. Kakak akan membawamu pergi sekarang. Tidak bisa pergi. Maksudku, aku masih di bawah umur, hak asuh masih di tangan orang tua. Bahkan jika ikut kalian, tetap akan ditemukan. Kakak kurang mempertimbangkan, tenang saja. Begitu aku dapat hak asuh, aku akan menjemputmu. Yang kakak lakukan untukku sudah cukup, kalian pergi saja dulu. Nanti kalau tante belanja pulang, ketemu akan repot. Pergi saja. Tunggu aku. Ayah, kalian bagaimana sih? Shen Xinglan datang, mau membawaku pergi. Kalau bukan karena aku pintar, semua usaha kita akan SIA. Dia mau kabur. Mimpi. Kamu tidak merasa? Adikmu agak aneh. Maksudmu apa? Rumah tempat dia tinggal. Dan apa yang dia katakan. Orang tuaku ingin mengendalikanku. Mereka mengirim Yuyu ke rumah bibiku. Di sini, sepertinya rumah bibiku. Sebenarnya, Yuyu tidak salah, dia masih sekolah.
hak asuh masih di tangan orang tuaku. Ini memang masalah yang perlu dipertimbangkan. Bagaimanapun, terima kasih sudah membantuku mencari adikku. Kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Aku punya sesuatu ingin kuberikan padamu. Bulu. Bulu elang. Kenapa tiba-tiba kamu memberiku ini? Elang melambangkan kebebasan. Aku memberimu sayap elang, harapannya kamu bisa seperti elang. Lakukan apa yang kamu inginkan, cintai siapa yang kamu cintai. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak suka, lain kali aku akan memberimu yang lain. Bagaimana aku bisa memakainya dengan satu tangan? Kamu menerima hadiahku, ya? Sedikit menyukaiku. Aku belum pernah bertanya padamu, kenapa kamu menyukaiku? Kita berdua di sekolah, sepertinya tidak banyak berinteraksi. Kamu sangat berbeda. Seperti mawar berduri. Sangat menarik bagiku. Jadi, jawabanmu? Apakah kamu menyukaiku? Tebak saja. Aku tebak. Tidak menyangkal. Dia pasti menyukaiku. Nanti ketemu di rumahku, sangat mendesak. Ada apa? Sangat mendesak? Dia menyukaiku, dia pasti menyukaiku. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku ingin jujur padanya. Tapi, aku takut dia membenciku karena aku menipunya. Tidak, bagaimana kalau aku tinggalkan semua urusan perusahaan? Mari kita obati otak cintamu ini. Ini masalah besar, masalah hidupku. Cepat pikirkan caranya, kalau tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika untuk menambang. Berdasarkan situasi saat ini, Afrika mengurung 536 penjahat. 324 asisten, sudah penuh sesak. 3. Chao Si bisa membuat puisi dalam 7 langkah. 2. Beri aku 3 detik, aku akan cari solusi untukmu. Kamu benar-benar mempersulit orang. Bukankah kamu sebelumnya menggunakan? Sekarang harus membantunya. Bagaimana jika kamu membantunya? Dia tidak lagi membensimu. Masuk akal. Oh ya. Coba kamu periksa Shen Xingyu. Aku merasa dia ada masalah. Baik. Mahar 5 juta sudah dikirim. Pernikahan Shen Xinglan sudah diputuskan. Aku lihat Pak Sao. Sangat menyukai Shen Xinglan. Kenapa tidak minta lebih banyak mahar? Kamu masih berani bicara. Besok lusa mereka akan datang menagih utang. Kita tidak punya waktu untuk tawar-menawar. Sayang, jangan marah. Pak Zhao adalah orang di bawah keluarga Gu. Kekayaannya melimpah, mungkin bisa juga berhubungan dengan keluarga Gu. Membangun hubungan apapun. Utang Sheng Chengjie. Tapi aku yang harus membayarnya, benar-benar licik. Kalau kalian tidak bermurah hati, jangan salahkan aku. Kontrol kalian terhadapku justru senjata untuk mengalahkan kalian. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku sudah membantumu, bahkan tidak ada terima kasih. Sekarang melihatku langsung ingin pergi.
Apakah terlalu kejam? Aku sudah mengucapkan terima kasih, apalagi yang kamu mau. Kenapa kamu begitu tidak sabar padaku? Tidak bisakah kita berbicara dengan baik? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Lepaskan. Apakah tidak ada yang mengajarimu untuk tidak merusak barang orang lain? Bukan. Kalau kamu suka, aku bisa belikan lagi untukmu. Siapa yang mau kamu beri? Jauh dariku, kamu benar-benar menyebalkan. Aku menyebalkan, si kutu buku itu yang disukai. Dia cuma kutu buku, apa bagusnya? Tuan muda, kutu buku itu juga kamu. Xinglan. Xinglon. Baru saja marah-marah. Begitu ada telepon, langsung diangkat juga. Tolong bantu aku. Dia akan mengantarmu ke tempat yang aman. Ini. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Ini, Ini adalah Shen Jingguai. Bukti bahwa dia menyiksaku. Apakah ini terlalu berisiko? Sebelumnya, Yuyu ada di tangan mereka. Aku tidak berani mengeluarkannya. Sekarang, Yuyu sudah aman. Aku tidak takut lagi pada mereka. Selama dia tidak ingin kehilangan reputasinya. Dia harus memberikan hak asuh Yuyu padaku. kakakmu sangat bijaksana. Bersembunyilah dengan baik, tunggu aku sampai aku mendapatkan hak asuh, aku akan menjemputmu. Baik, aku akan menunggumu. Xinglan sudah kembali. Cepat. Coba lihat apakah gaun pengantinmu pas. Beberapa hari lagi kamu akan menikah. Kenapa kamu tidak peduli dengan urusanmu sendiri? Cantik sekali. Tapi bagiku, ini adalah pakaian tahanan. Aku tidak akan menikah. Baiklah. Kalau kamu tidak mau menikah, aku akan menyuruh Shen Xingyu menikah untukmu. Lihat ini dulu. Kamu mengancamku? Bukan mengancam, tapi berdiskusi. Berikan hak asuh Yuyu padaku. Lalu biarkan kami pergi, aku jamin video ini tidak akan ada yang melihatnya selain keluarga Shen. Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Mengira video ini hanya ada satu salinan? Sayal. Tidak menyangka. Selama ini, kamu masih belum menyerah untuk melarikan diri. Masih begitu naif. Apa maksudmu? Yuyu. Yuyu, kenapa kamu di sini? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Kakak baikku, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Sudah lama aku mempermainkanmu, aku sudah lelah. Cepatlah siapkan barang-barangmu, kakak akan membawamu pergi sekarang. Tidak, tidak boleh pergi. Kamu sedang membohongi aku. Kalau tidak membohongimu, bagaimana aku bisa mengendalikanmu? Bagaimana membuatmu menyerahkan bukti yang merugikan ayah kepadaku? Kamu bilang, bagaimana aku harus menangani hal ini? Jangan. Hebat.
Tanggal pernikahan sudah dekat. Kamu tinggal di sini, tunggu dengan baik untuk menikah. Jaga baik-baik. Jadi kamu selalu membohongi aku, ya? Ayah bilang, kalau kamu tidak patuh, perlu ada titik lemah. Jangan berpura-pura jadi korban. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, harusnya mendengarkan kata orang tua. Cari orang kaya, biar aku hidup lebih baik. Yuyu. Kamu punya ketulusan. Pernah menganggapku sebagai kakakmu. Ketulusan. Kamu pantas. Ternyata, di matamu, aku juga adalah kantong darah. Aku selalu menjadi orang yang dikendalikan. Boneka. Adik perempuan sudah ditemukan. Setelah membawanya pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Berusaha cari uang, biar dia bisa sekolah. Dulu tidak punya pilihan, sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Hidup untuk dirimu sendiri. Shen Xinglan kabur lewat jendela. Cepat angkat telepon, Shen Xingyu ada masalah. Apa masalah Shen Xingyu? Aku sudah periksa. Shen Xingyu meskipun selalu diasuh. Tapi, pasangan Shen Jinghuai selalu baik padanya, sering mengunjunginya, tidak seperti yang dikatakan Nona Shen. Foto sudah aku kirim ke kamu. Aku akan mencarinya. Bagaimanapun, harus lari dari keluarga Shen, hidup untuk dirimu sendiri. Xinglan. Kamu kehujanan. Makan dulu baru minum obat. Kenapa muncul di dekat rumah kita? Aku khawatir padamu, jadi pergi melihat. Ada apa? Tidak apa-apa, aku sendiri saja. Aku bantu kamu. Di hadapanku, kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Kamu bisa memberitahuku apapun yang terjadi di masa depan. Kamu bisa mencoba mengandalkanku. Kamu bisa mengandalkanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan Yuyu akan menipuku. Kamu masih punya aku. Gucci. Apakah kamu akan menipuku? Ditipu oleh orang yang paling dekat. Sudah membuatnya sangat menderita. Tidak akan. Bersumpahlah. Aku bersumpah. Bersumpahlah kamu tidak akan menipuku. Aku bersumpah. Tidak akan menipumu. Gucci. Kamu sangat baik. Jika ingin menangis, menangislah.
di hadapanku. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Maaf, Ada apa? tidak ada apa-apa. Cepat minum obatnya. Lalu mandi. Kamu sepertinya sangat pandai merawat orang. Tradisi keluarga. Jika tidak baik pada istri sendiri, bisa kena hukum keluarga. Dia memanggilku apa? Cepat minum obatnya. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Gucie. Maukah kamu menjalin hubungan tanpa kepentingan? Kamu tidak mau. Aku mau. Aku sangat mau. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Aku mencari semalaman di sekitar sini. Tidak ketemu. Sekarang harus bagaimana? 2 hari lagi acara pernikahan. Jika tidak bisa menyerahkan orangnya, mahar itu akan sia-sia. Dia tidak punya banyak teman di Jiangcheng, tidak di keluarga Xiao. Hanya bisa di rumah si jenius itu. Aku akan pergi sekarang. Wanita Shen Xinglan ini seharusnya dikurung di ruang isolasi, tidak keluar selamanya. Suhunya sudah turun. Ada bagian lain yang masih terasa tidak enak? Tadi malam tidur semalaman, sekarang sudah jauh lebih baik. Aku akan ambilkan air untuk minum obat. Sepertinya begini terus. Juga tidak apa-apa. Teleponmu. Tolong angkatkan untukku. Halo, Young Master. Yang Master. Xinglan. Dia bilang Yang Master. Apakah dia memanggilmu? Mana mungkin? Mungkin cuma telepon spam. Kamu salah dengar. Kamu minum obat dulu, aku akan masak untukmu. Share di kom. Aku langsung tutup telepon karena merasa tidak beres. Tidak ketahuan kan? Tidak apa-apa. Ada apa? Tidak ketahuan kan? Tidak apa-apa. Ada apa? Baju Nona Shen sudah kusuruh antar. Oke. Sebentar ketemu di tempat biasa. Aku ada yang mau dibicarakan. Apa? Kamu mau melamar Shen Xinglan? Kamu punya 2 identitas, dia cinta satu, benci satu. Kebenaran pasti terbuka juga. Kalau ketahuan bagaimana? Dia tidak akan tahu. Karena mulai besok, aku bukan lagi yang master keluarga Gu. Apa maksudmu? Dia membenciku karena identitas yang master keluarga Gu. Kalau begitu, aku akan jadi orang biasa saja. Kamu mau lepaskan status yang master keluarga Gu? Kamu gila. Kamu gila. Sudah berapa banyak usaha yang kamu keluarkan untuk sampai di posisi sekarang? Sekarang bilang tidak mau ya tidak mau? Tapi semua ini tidak lebih penting darinya. Membelot dari keluarga Gu pasti ada konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, aku sanggup bayar. Kamu. Soal lamaran itu, masih harus merepotkanmu. Untuk seorang Shen Xinglan, apakah ini sepadan dengan apa yang kamu lakukan? Seimbang.
Masih belum sembuh. Kenapa tidak istirahat dengan baik? Saya sudah sembuh. Cepat cuci tangan dan siap makan. Xinglan. Besok malam jam 8, saya sudah memesan tempat di restoran Yunlan. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan padamu. Xinglan. Besok malam jam 8, saya sudah memesan tempat di restoran Yunlan. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan padamu. Apa yang tidak bisa dikatakan sekarang? Sangat penting, perlu ada acara yang sangat penting. Baik. Saya akan datang tepat waktu. Sebagai pewaris keluarga Gu, sudah menghabiskan begitu banyak tahun untuk melatihmu. Kamu malah ingin meninggalkan keluarga Gu, sungguh konyol, aturan leluhur keluarga Gu. Apakah kamu lupa? Jika kamu mengakui kesalahan sekarang, masih ada waktu. Saya sudah memutuskan. Bersedia menerima semua hukuman. Kamu keras kepala, panggil orang, hukum keluarga. Tuan muda, tolong mengalahlah. Kenapa dokumennya ada di sini? Gucie. Mereka adalah orang yang sama. Saya Marga Gu. Gucie, cabang keluarga Gu. Kenapa rambutmu seperti itu? Saya pergi ke toilet. Lap keringatmu. Tuan muda. Dia selalu membohongi saya. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Saya pikir kamu benar-benar mencari masalah, kamu menderita karena cinta. Tunggu sampai kamu bertemu, kamu akan mengerti. Waktunya hampir habis. Saya pergi. Tidak, kamu terluka parah, pergi ke rumah sakit dulu. Tidak bisa pergi. Kami sudah janjian, sekarang saya akan menemuinya. Tidak. Xinglan, kamu datang. Waktu tidak cukup. Persiapannya tidak sempurna. Apa yang kamu inginkan? Bicara padaku. Xinglan. Maukah kamu menikah denganku? Gucie. Apakah kamu pernah membohongiku? Tentu saja tidak. Bersumpahlah. Aku. Tuan muda Gu. Bermain-main denganku. Menyenangkan, ya? Keluarga biasa. Cabang keluarga Gu. Menemaniku berakting. Sangat melelahkan, ya? Kamu selalu membohongiku. Xinglan. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Aku selalu tulus padamu. Tulus. Ketulusanmu yang kamu sebut. Apakah itu sambil bermain sebagai bos gelap yang menjebakku? Dan sambil bermain sebagai siswa berprestasi yang menyelamatkanku? Melihatku perlahan terjebak dalam sangkar yang kamu anyam? Aku. Kamu menganggapku sebagai apa? Hiburan.
kesenangan, atau mainan? Ya, benar juga. Saat pertama kali kita bertemu, sangat buruk. Ya, benar juga. Keluarga Gu di Jiangcheng, kekuasaan yang sangat besar. Mengikuti perintah Tuan Muda Gu, mengubah keadaan sesuka hati. Bukan hanya aku. Seluruh Jiangcheng ini adalah mainanmu. Xinglan. Semua ini bisa kujelaskan. Menjelaskan bahwa kalian bukan orang yang sama. Menjelaskan bahwa kamu tidak pernah membohongiku. Sudahlah, cukup sampai di sini. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Jangan bertemu lagi. Lepaskan. Xinglan. Aku bilang lepaskan. Xinglan. Xinglan. Bintang Xinglan. Xinglan. Gucie. Apakah kamu menyukaiku? Ya, masalahmu sudah kuselesaikan. Sekarang, bisakah kita berpacaran? Kamu bisa mengandalkanku. Gucie. Bahkan kamu juga menipuku. Selanjutnya, kemana lagi aku harus pergi? Akhirnya kutemukan kamu. Mau lari kemana lagi? Akhirnya kutemukan kamu. Mau lari kemana lagi? Xinglan, sudah cukup. Sudah waktunya pulang. Aku tidak akan kembali dengan kalian. Pejenggen. Tidak patuh harus dihukum. Kamu bisa merenung di sini. Xinglan. Kamu sudah bangun. Bukannya kamu pergi melamar? Kenapa cari PK ini? Dia tahu aku menipunya. Ah. Aku harus menemukannya. Leluhur, tenanglah dulu. Lukamu belum sembuh. Dia kabur dari keluarga Shen. Aku harus menemukannya sebelum keluarga Shen. Ayah menyuruhku untuk membujukmu. Membujuk. Apakah dia sangat takut aku tidak bisa dikendalikan? Dan membalas dendam keluarga Shen dengan gila-gilaan. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih atas kejujuranmu. Membuatku tidak punya kelemahan lagi. Ayah benar. Kamu memang serigala yang tidak bisa dijinakkan. Keluarga Shen telah merawatmu dengan baik selama ini. Tapi kamu hanya memikirkan balas dendam. Siapa yang membuatku begitu pendendam? Bicaralah. Jika aku ingin membalas dendam pada keluarga Shen, siapa yang akan menjadi orang pertama yang kubalas? Siapa yang akan menjadi orang pertama yang kubalas? Kamu sudah menikmati begitu banyak keuntungan. Harusnya kamu membalas budi, menerima takdir. Aku tidak menerima takdir. Mengapa aku harus menerima takdir? Aku pasti akan kabur. Kabur dari keluarga Shen.
Baik. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kamu tidak berani balas dendam atau kabur. Shenxinglan, apa yang kamu lakukan? Shenxinglan, kamu gila ya? Kamu mau membunuhku? Ya, aku memang mau membunuhmu. Berhenti. Shen Xinglan, kamu mau membunuh orang? Kayaknya kamu memang perlu dihajar. Besok adalah hari pernikahan, wajah pengantin perempuan tidak boleh ada luka. Kayaknya kamu belum cukup dipukul ya? Kalau begitu, pukul saja sampai mati. Kamu benar-benar gila. Pergi. Gila. Besok di pernikahan, aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kegilaan yang sebenarnya? Shenxinglan SI to you. Sekarang semakin tidak bisa dikendalikan. Ayah, kamu benar-benar mau menikahkan Shenxinglan? Bagaimana kalau dia balas dendam pada kita? Keluarga Shao, keluarga besar dengan aturan ketat, dia hanya akan menjadi objek untuk menyenangkan Tuan Shao, hanya sebuah mainan. Apa hak istimewa yang bisa dia dapatkan? Kakak, rombongan pengantin sudah datang. Ganti baju, kami akan mengantarmu menikah, kami akan mengantarmu menikah. Kenapa lama-lama? Kalau kamu tidak ganti, kami akan membantumu. Tidak usah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Memang wajahnya seperti rubah. Apa yang kamu lakukan? Hanya memakai tusuk konde saja. Kenapa kamu tegang? Rombongan pengantin sudah datang, ayo pergi. Ayo pergi. Sudah temu? Ini adalah undangan pernikahan keluarga Shao yang langsung dari keluargaku. Ini tidak penting. Ini sangat penting, buka dan lihat. Sial. Pergi ke pesta pernikahan. Orang tua Shao yang tidak mati-mati ini. Sudah tua masih mengincar gadis muda. Orang tua Shao belakangan ini kesehatannya buruk, hanya ingin mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Keberuntungan yang bagus, tapi dengan tulang tuanya itu. Bisakah dia menanggungnya? Sempoa. Sudah sampai ke Shenxinglan. Kunci. Tuan Muda, kamu baru saja dihukum oleh kepala keluarga karena ingin meninggalkan keluargaku. Kakek keluarga Shao dan kepala keluarga memiliki hubungan baik. Kalau kamu pergi begitu, akan sulit diselesaikan. Lalu bagaimana? Orang tua keluarga Zhao itu, nyawanya tidak diambil oleh Yama. Saya yang akan mengambilnya. Bawa ke sini. Keluarga Shao bisa menerimamu. Tapi kamu harus berbakti kepada ayahku dengan baik di masa depan. Harus patuh pada aturan, mengikuti 3 ketaatan, dan 4 kebajikan. Otakmu. Apakah tidak dibawa keluar saat masih di kandungan? Apa katamu? Bagaimana? Sel-selnya tidak berkembang sempurna, sampai tidak bisa mengerti perkataan. Aduh, gadis ini terlihat lemah lembut, tapi kata-katanya kasar sekali. Kamu. Kamu apa? Kamu sudah 80 tahun, belum pernah dengar istilah mentimun tua dicat hijau. Kamu. Shenxinglan, kamu gila ya? Seorang pemalas yang hanya bisa mengandalkan orang tua. Kamu berani juga mengkritik saya. Keluarkan ponsel kalian, trending hari ini. Adalah hadiah dari saya untuk kalian. Ini penyiksaan ya? Keluarga ini sangat menakutkan.
Saya akan membuatmu tahu akibatnya jika menghina keluarga Shao. Serang! Berhenti. Berhenti. Jia. Saya datang. Wah, mencuri pengantin, adegan besar yang sangat seru. Pinggang anjing jantan, tampan lagi. Ini jauh lebih baik daripada si tua jelek itu. 1000 kali lebih baik, ya? Sudah mengambil mahar keluarga Shao, masih berani membiarkan orang mencuri pengantin. Kalian menganggap keluarga Shao sebagai apa? Masalah ini. Saya pasti akan membiarkan penjelasan kepada keluarga Shao. Kalian membuat keluarga Shao kehilangan muka, hanya dengan penjelasan ingin selesai? Segera kembalikan maharnya. Lalu pergi dari Jiangcheng. Kalau tidak, saya akan membuat seluruh keluargamu menyesal datang ke dunia ini. Selesai. Keluarga Shen kami. Selesai. Kamu terluka. Tidak. Yang diputar di pernikahan adalah video Shen Jinghuai memukulmu. Ingin memperingatkanmu dengan cara ini. Ya. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu. Lalu bagaimana? Jadi, kamu sengaja. Ujung tusuk konde ini sengaja diasah. Shen Xinglan. Katakan padaku. Jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, apakah kamu berniat bertarung mati-matian dengan mereka? Ya. Lalu apakah kamu memikirkan aku? Kenapa? Kenapa? Aku bisa membantumu. Asal kamu bilang. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Urusanku. Dan kamu yang orang luar. Ada hubungan apa? Kenapa tidak ada hubungan? Aku sudah bilang. Kamu bisa mencoba mengandalkanku. Kamu bisa mengandalkanku. Shen Xinglan. Jangan lagi tertipu oleh wajah ini, ketampanan seperti ini. Orang seperti dia. Bagaimana mungkin peduli pada burung kenari? Hanya hiburan saat bosan saja. Kenapa aku harus mengandalkanmu? Kamu pikir, kamu siapa? Keluarga Gu dari Jiangcheng kamu, siapa lagi? Aku sudah bilang. Aku tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu sangat membenciku. Haruskah aku tidak membencimu? Haruskah aku tidak membencimu? Atau kamu pikir setelah kamu menipuku, aku masih harus berpura-pura tidak peduli, tidak acuh? Seperti dulu. Aku manusia. Aku juga manusia. Maaf. Orang seperti dia ternyata bisa minta maaf. Tapi aku benar-benar tidak pernah berniat menipumu. Setelah lelang, kamu selalu benci dengan statusku sebagai pewaris keluarga Gu. Jadi aku hanya bisa mendekatimu dengan status sebagai siswa berprestasi. Tapi yang tidak bisa kupahami adalah, kalau kamu begitu membenciku, kenapa saat itu kamu begitu aktif? Bukankah kamu selalu tahu? Aku memanfaatkanmu? Keluargaku sangat busuk.
hidupku. Tidak ada pilihan. Di mata keluargaku, aku hanyalah sebuah barang. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memilih sendiri. Aku tidak ingin menjadi boneka tanpa jiwa. Jadi, aku memilihmu. Harusnya dikatakan, aku memanfaatkanmu. Jadi, bisakah kamu terus memanfaatkanku? Meskipun kamu sangat tidak menyukaiku, membenciku, tapi aku bisa membantumu. Aku bisa menjadi pisau di tanganmu. Membuatmu benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga yang busuk itu. Aku juga bisa menjadi tiketmu untuk naik. Kamu bisa menginjakku, mencapai ketinggian yang kamu inginkan. Jika suatu hari kamu benar-benar muak denganku, setelah kamu memiliki kekuatan, kamu bisa menghilang dari duniamu kapan saja. Tapi setidaknya sekarang tidak bisa. Shen Xinglan, aku ingin menemanimu. Aku juga berharap kamu membutuhkanku. Jadi, melihat nilai manfaatku yang begitu besar, jangan biarkan aku menghilang dari duniamu. Gucie, apakah kamu mengasihaniku? Tapi aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Tapi, aku merasa kasihan padamu. Kasihan dengan apa yang kamu alami. Kasihan dengan masa lalumu, itulah mengapa aku berusaha keras untuk menarikmu keluar dari jurang. Kamu bisa memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan. USB yang berisi rekaman Shen Jinghuai memukulmu telah dihancurkan oleh adikmu. Tapi muncul di acara pernikahan, membuktikan kamu sudah siap sebelumnya. Satu bukti lagi. Hanya untuk berjaga-jaga. Apa sebenarnya rencanamu? Pesta pernikahan hari ini, keluarga Zhao sudah menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Keluarga Shen juga sudah benar-benar menyinggung keluarga Zhao. Yang harus dilakukan keluarga Zhao sekarang adalah membuat keluarga Shen tidak bisa mengembalikan uang mahar 5 juta. Nanti, pasti akan ada yang menghadapi mereka. Menggunakan orang lain untuk membunuh. Aku akan mengaturnya. Kamu tinggal di sini. Aku tahu. Kamu tidak ingin melihatku. Tenang saja. Aku tidak tinggal di sini. Gucie, bisakah aku percaya padamu lagi? Jika bisa, aku harap kamu percaya. Aku juga akan membuktikan dengan tindakan. Aku layak untuk dipercayai. Istirahatlah yang baik. Sudah beberapa hari ini, lukamu kenapa belum juga membaik? Bagaimana dengan hal yang kuminta? Tonam sudah menyuruh orang ke keluarga Shen. Pastikan mereka tidak punya satu sen pun untuk mengembalikan ke keluarga Zhao. Jadi, kamu dan Nona Shen sudah berbaikan. Belum juga, seharusnya tidak begitu, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk Nona Shen. Secara logika, dia harusnya sangat tersentuh. Jangan-jangan kamu tidak mengatakan apa-apa padanya. Mengatakan apa? Tentu saja tentang bagaimana kamu melepaskan identitasmu dan terluka untuknya. Ini urusanku, tidak perlu memberitahunya. Ya sudahlah, kamu memang harus dengan wajahmu ini. Bermain cinta murni. Hei. Tuan muda, keluarga Shen sudah menghilang. Apa yang terjadi? Ketika orang kita sampai, keluarga Shen sudah kosong. Carrie.
Uang 5 juta dari keluarga Shao juga sudah dibawa pergi. Shen Jinghuai si rubah tua ini. Tahu uangnya tidak bisa dikembalikan, langsung saja mengambil 5 juta dan kabur. Suruh orang untuk memblokir bandara dan stasiun besar. Bahkan jika harus membalik kota Jiangcheng. Harus menemukan keluarga Shen untukku. Baik. Tempat ini terlalu jelek. Sabarlah, sekarang hanya bisa begini. Kita jelas punya banyak uang, kenapa harus tinggal di Jiangcheng? Tinggal di tempat jelek seperti ini. Kamu tahu apa? Tempat yang paling berbahaya. Justru tempat yang paling aman. APA maksudnya. Bodoh, sekarang keluarga Gu dan keluarga Shao. Semua mengira kita membawa uang dan kabur malam itu, siapa yang tahu? Kita masih tinggal di Jiangcheng. Setelah badai ini berlalu, kita bisa pulang. Kenapa kamu datang? Datang untuk membawakanmu makan, sekalian melaporkan tentang keluarga Shen. Shen Jinghuai membawa Shen Yuan ke keluarga Shen. Membawa uang dan kabur, sekarang keluarga Gu dan keluarga Shao sedang mencarinya. Gucie di mana? Dia bilang, kamu tidak ingin bertemu dengannya, suruh aku untuk menyampaikan. Sebenarnya, Ada yang ingin kamu katakan padaku? Tuan Muda telah melakukan pengorbanan besar untukmu. Apa maksudnya? Kamu sangat membenci identitasnya sebagai tuan muda keluarga Gu. Bahkan membencinya, dia untuk bisa bersamamu, mengajukan kepada keluarga Gu. Melepaskan status sebagai pewaris keluarga Gu, dia untuk bisa bersamamu. Mengajukan kepada keluarga Gu, melepaskan status sebagai pewaris keluarga Gu. Dia adalah pewaris keluarga Gu yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun. Tentu saja para tetua keluarga Gu tidak setuju, lalu menghukumnya. Sekarang dia di mana? Ternyata, cinta tuan muda, tetap harus aku yang jagakan sendiri. Bayu Zhe sudah memberitahuku. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku. Anak itu hanya melebih-lebihkan. Tidak seburuk itu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena semua ini adalah yang ingin aku lakukan sendiri. Tidak perlu memberitahumu. Tidak perlu. Gucie. Lalu sekarang, apakah aku harus berterima kasih padamu? Lalu, mari kita puji kebesaranmu. Bukan itu maksudku. Lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa cinta adalah urusan dua orang? Dengan hak apa kamu? Dengan hak apa kamu mengeluarkanku? Xinglan. Maaf. Tidak akan terjadi lagi. Aku tidak melihat apa-apa, lanjutkan saja. Jadi, sekarang kita. Aku punya hal penting untuk dibicarakan denganmu. Apa? Aku tahu di mana Shen Jinghuai. Maksudmu? Shen Jinghuai akan kembali ke keluarga Shen. Sekarang keluarga Gu dan Zhao sedang mencarinya. Apakah dia sebodoh itu? Aku mengenalnya. Ini justru tempat paling cerdas baginya. Daripada bersembunyi di luar sana. Dia pasti akan kembali ke tempat itu untuk bangkit kembali. Bagaimanapun, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Bukan begitu? Aku akan mengirim orang untuk mengawasi keluarga Shen. Pemimpin, orangnya sudah ditangkap. Baik. Aku mengerti. Orangnya sudah ditangkap. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Jangan dulu melakukan apa-apa padanya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Shen Jinghuai. Pemimpin, Shen Jinghuai sudah dekat di ruang TMU. 3 orang lainnya ada di halaman belakang.
Kalian hanya menginginkan uang, bukan? Ambil uangnya, lalu lepaskan aku. Siapa bilang mereka menginginkan uang? Siapa bilang mereka meminta uang? Shen Xinglan, kenapa kamu? Kenapa? Terkejut melihatku? Mereka semua dikirim olehmu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak sehebat itu, hanya memanfaatkan situasi. Saat itu, ketika Gucie datang untuk merebut pernikahan. Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku mengenalnya? Takut terlibat masalah. Jadi, aku membawa Shen Chenjie. Lari malam itu, ayahku tercinta. Bukankah kamu tahu? Apa yang aku inginkan? Tuan Mudagu. Aku tahu salah. Ayah Xinglan minta maaf. Kita king keluarga, lepaskan ayah ya. Keluarga. Waktu kamu memanfaatkan aku. Kenapa nggak mikir kita itu keluarga? Xinglan. Ayah juga nggak mau begini, ayah juga nggak mau maksa kamu. Tapi kita cuma keluarga biasa, mau naik kelas sosial. Ya cuma bisa pakai cara begini. Xinglan, ini juga buat kebaikan keluarga Shen. Demi keluarga Shen, bisa aja korbankan aku. Apa aku bukan anggota keluarga Shen? Kayaknya tebakan aku benar. Xinglan, kamu ngomong apa sih? Kamu pasti anak perempuan keluarga Shen. Aku yang urus. Siapa aku? Kamu tahu. Nama sudah terkenal. Caraku, kamu juga tahu. Xinglan nanya apa? Jawab yang benar. Bicaralah. Oke, aku bilang. Sebenarnya, kamu aku ambil dari panti asuhan. Aku adopsi. Waktu itu, kamu masih bayi kecil. TAPI Xinglan. Kamu kan ayah yang besarkan, kita memang gak ada hubungan darah, tapi ayah tetap ayahmu kan. Xinglan, lahatlah ayah sudah membesarkan kamu. Pertahan-tahan, lepaskan ayah ya. Ayah mohon jangan. Ayah berlutut padamu. Ayah berlutut padamu. Xinglan. Bertahun-tahun, apa kamu pernah tulus anggap aku anakmu? Sedikit salah, langsung dipukul atau dimarahin. Kamu kan perempuan, harus jaga badan, nanti besar. Nggak ada yang mau. Masuk, masuk. Masuk. Aku gebuk sampai mati. Aku gebuk sampai mati. Aku gebuk sampai mati. Apa kamu pernah jalankan kewajiban sebagai ayah sehari pun? Aku. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menyerahkanmu ke keluarga Zhao. Biarkan kamu hidup sendiri. Xinglan, kamu tidak boleh seperti ini. Biarkan aku pergi. Aku akan membawanya ke taman belakang sekarang. Agar mereka bisa berkumpul kembali. Xinglan. 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 Xinglan, kamu baik-baik saja? Gucie. Mereka bukan orang tuaku. Orang tuaku tidak mungkin tidak menyayangiku. Tenang. Kamu masih punya aku. Cantik sekali. Sekarang, kamu merasa lebih baik? Sebelumnya mereka sangat baik pada Shen Chenjie. Tapi tidak padaku. Tapi karena ada Shen Xingyu. Aku pikir mereka lebih mementingkan anak laki-laki. Kemudian, setelah tahu mereka adalah satu tim, aku sudah punya jawabannya. Tanya dia. Hanya ingin memberikan jawaban untuk diriku sendiri. Ada kabar dari keluarga Zhao. Shen Jinghuai tidak bisa melunasi utangnya. Kakinya patah. Untuk menyelamatkan diri, dia menyerahkan Shen Xingyu sebagai jaminan. Shen Chengjie karena judi. Dikejar-kejar penagih utang, mengalami kecelakaan, dan menjadi vegetatif.
Ling Fangwan sekarang harus merawat. Mereka berdua, ayah dan anak. Kejahatan akan mendapat balasan. Jangan pedulikan urusan mereka, biarkan mereka hidup sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Lamaran yang belum selesai sebelumnya. Sekarang, maukah kamu menikah denganku? Kalau itu kamu, aku mau. Cantik.